Suatu sore di musim hujan, aku baru saja usai bermain-main dengan hujan. Barangkali sudah cukup untuk hari ini. Badanku sudah tak bersahabat lagi, menggigil, dan disinilah aku sekarang. Depan kedai kopi bernama Ruang Rindu, tempat teduh paling ampuh untuk menampung keluh. Seperti biasa, setiap pulang kuliah sore aku suka menghabiskan waktu di kedai kopi mungil ini. Apalagi letaknya yang tepat di depan kampus. Hanya cukup menyeberangi jalan dengan tidak melupakan jasa satpam. Sekarang aku sedang bingung mencari tempat duduk. Entah mengapa aku merasa kedai kopi ini lebih ramai daripada biasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk menyusuri ke dalam. Siapa tahu masih ada satu kursi tak bertuan. Cari kursi. Sebuah suara tiba-tiba memaku langkahku ketika aku mulai menyerah dan berniat pulang. Lalu aku menoleh dan menatap si empunya suara. Oh, ternyata seorang lelaki berkacamata bulat. Tubuhnya dibalut jaket warna coklat dan satu lagi. Manis. Kalau mau duduk nih, sebelahku masih kosong, ucapnya lagi setelah menatapku heran karena tatapan anehku. Oh iya, terima kasih, sahutku kemudian sok cuek padahal kikuk. Setelah itu hening, aku sibuk mengusap wajahku yang basah karena hujan. Sedangkan lelaki di sampingku masih asyik berkutat dengan laptopnya sebelum akhirnya pelayan perempuan datang. Permisi mbak, mas mau pesan apa? Sapanya sambil menanyakan pesanan kami. Ternyata dari tadi dia juga belum pesan. Kopi tubruk hitam, ucapku kemudian, lebih tepatnya kami. Aku dan lelaki di sampingku. Ya, ternyata kami memiliki selera yang sama. Dia menoleh ke arahku, begitupun denganku. Tatapan kaget campur heran. Pasangan yang kompak, kata pelayan perempuan itu sambil menyungging senyum jahil. Baiklah, tunggu sebentar ya, sambungnya lagi dan segera berlalu dari hadapan kami. Aku agak risih dan tampaknya lelaki di sampingku juga merasakan hal yang sama. Dan oh, apa yang dikatakan pelayan tadi, pasangan. Meja 09, kopi tubruk hitam 2. Teriak pelayan perempuan tadi pada seorang barista. Inilah salah satu keunikan dari kedai kopi ini. Pelayan kedai akan meneriaki barista dengan menyebutkan nomor meja dan pesanan pelanggan. Setiap meja diberikan nomor agar memudahkan dalam proses pemesanan. Dan karena kedai kopi ini mungil, hanya ada 9 meja dengan 2 kursi yang tersedia. Khusus kursi di dekat pintu keluar dibuat berhadapan, sedangkan yang lain dibuat berdampingan. Sudah dari tadi di sini? Tanyaku. Aku berusaha mencairkan suasana agar tidak sama bekunya dengan suasana di luar. 5 menit sebelum kamu, jawabnya datar. Oh, suka kesini juga? Iya, tapi biasanya malam. Pantesan gak pernah lihat kamu kalau sore, kataku sambil tersenyum. Dia hanya membalas dengan senyum sedetik, lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Sambil menunggu pesanan datang, aku memutuskan untuk mengambil novel di rak buku yang tak jauh dari tempatku duduk. Tepat di seberang lelaki di sampingku. Membaca koleksi novel di kedai kopi ini memang salah satu kebiasaanku. Entah sudah berapa banyak judul novel yang telah kutamatkan. Dan kali ini aku tertarik pada novel yang cukup tebal, bersampul putih, berjudul Rindu milik Terelie, salah satu penulis kesayanganku. Tapi kali ini aku kesusahan mengambilnya.
Karena letaknya di rak paling atas, tanganku tak bisa menggapai sampai akhirnya tangan lain mengambilnya. Ini, ucap lelaki yang tak lain adalah lelaki yang duduk di sampingku sambil menyodorkan novel yang aku inginkan. "Oh, terima kasih lagi ya," sahutku seraya mengambil novel dari tangannya. "Terima kasih lagi?" tanyanya dengan raut heran. "Lagi?" "Iya, tadi kan udah dikasih tempat duduk," jawabku kikuk. "Haha, kamu lucu ya, ini tempat umum kali, bukan milikku seorang," katanya, seraya kembali ke kursinya. Aku terpaku. Lelaki itu bisa tertawa juga ternyata, gumamku. Aku masih terpaku, tak percaya. Dari tadi dia hanya memasang wajah datar dan senyum sedetik, dan barusan dia malah terbahak yang membuatnya tampak lebih manis. "Hei, kopinya sudah datang," panggilnya mengagetkanku yang tengah melamun. Ya ampun, aku sampai tak sadar entah sejak kapan kopi itu bertandang di meja. Dan pelayan tadi, kapan dia datang dan pergi? Sudahlah. Akhirnya aku menikmati kopi sambil menjelajahi novel yang kini mulai akrab denganku. Sedangkan lelaki di sampingku sedang menutup laptop dan mengambil sebuah gitar yang terpajang di atas motor antik yang juga tak jauh dari tempat kami duduk. Aksinya itu mencuri perhatianku. Aku meliriknya diam-diam. Ya, inilah yang aku suka dari kedai kopi yang satu ini. Selain kedainya yang mungil dengan nuansa klasik, di sini juga banyak barang-barang antik yang dijadikan pajangan, termasuk motor antik dalam kedai dan gitar yang kini telah berpindah ke tangan lelaki di sampingku. Hujan di luar berangsur reda. Pengunjung pun mulai berkurang. Satu persatu mereka pulang. Satu persatu kursi kosong tak bertuan. Dan akhirnya tinggal sepasang kekasih yang masih tampak asyik mengobrol di dekat pintu keluar. Sesekali mereka bertertawa, bercanda, bahagia. Mungkin mereka sedang membicarakan impian-impian yang panjang, harapan-harapan yang besar, dan masa depan yang menyenangkan, yang hanya ada mereka di dalamnya. Indah sekali, bukan? Selain mereka, tentunya masih ada aku dan lelaki di sampingku yang masih anteng di pojok ujung paling dalam. Tak lama kemudian, suara petikan gitar mulai terdengar. Lelaki di sampingku memainkan sebuah lagu yang tak asing di telingaku. Aku mulai terbawa suasana. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat. Tiba-tiba suara tepuk tangan riuh menyadarkanku. Ternyata pelayan kedai dan tak lupa sepasang kekasih tadi memberi aplaus usai aku bernyanyi. Bernyanyi? Aku? "Suaramu bagus," kata lelaki di sampingku. Aku terkesiap. Maaf, aku gak bermaksud ikutan nyanyi kok. Aku terbawa suasana tadi. Sekali lagi aku minta maaf ya. Pintaku dengan perasaan campur aduk antara malu dan tak enak hati. "Gak apa-apa kok, aku suka," ucapnya seraya tersenyum sedetik, 2 detik, 3 detik, dan berdetik-detik. Senyuman yang tulus, manis. Wajahku mulai memanas dan aku yakin sudah merah memalukan, rutukku pada diriku sendiri.
Akhirnya aku memutuskan untuk pulang setelah membayar kopiku. Pelayan kasir menatapku bingung karena aku tampak salah tingkah dan terkesan terburu-buru. Aku tak peduli. Sepasang kekasih di dekat pintu keluar tersenyum penuh arti ke arahku ketika aku melewati mereka. Aku tak peduli. Dan lelaki di sampingku, bahkan aku tak sempat melihatnya lagi. Dia mungkin lebih tak peduli dengan sikapku. Keesokan harinya, aku kembali ke kedai kopi yang sama. Karena kejadian memalukan kemarin, bukan berarti aku harus menghilang selamanya dari tempatku berteduh ini kan? Tempatku menghilangkan penat, menjernihkan pikiran, menikmati hidup lebih ringan. Mana mungkin aku meninggalkan tempat ini hanya gara-gara kekonyolan kemarin. Seperti biasa, kopi tubruk hitam akan menemani soreku. Ku ambil novel yang kemarin hanya sempat ku baca satu bab. Aku mulai menjelajahi lagi rindu di genggamanku. Permisi, sapa sebuah suara yang tak asing di telingaku. Aku menoleh. Kamu? Aku sedikit terkejut. Kenapa dia lagi? Iya, boleh aku duduk di sampingmu? Katanya. Silakan saja, ini kan tempat umum, bukan milikku seorang, jadi tidak perlu minta izin. Timpalku sedikit mengutip kata-katanya kemarin. Dia hanya tersenyum lalu duduk di sampingku, membuka laptop, memesan kopi tubruk hitam. Sesekali menyeruputnya, lalu sibuk lagi dengan laptop. Dan terus seperti itu tanpa percakapan. Aku pun tak peduli, aku juga terlalu asyik dengan rindu di genggamanku. Aku lega, setidaknya dia tak mengungkit kejadian kemarin. Jujur, aku masih merasa malu, tapi sepertinya dia sudah tak peduli. Tapi saat ini hanya satu yang menjadi pertanyaanku. Di sekian banyak tempat duduk yang kosong, maksudku di beberapa tempat duduk yang masih kosong, mengapa dia lebih memilih duduk di sampingku lagi? Tapi itu hanya menjadi pertanyaan yang tak akan pernah menemukan jawabannya. Aku tak berani, tak penting juga menanyakan hal itu. Kedai kopi ini tempat umum. Dia sebagai pelanggan berhak duduk di mana saja yang dia suka. Dan kali ini aku memilih tempat duduk yang kemarin karena lebih dekat dengan rak novel. Satu lagi, dia bilang kemarin biasanya datang ke kedai kopi ini di malam hari. Lalu sekarang, pertanyaan tak penting lagi. Akhirnya kurampungkan satu bab lagi. Aku berhenti sejenak dan menikmati kopiku yang tinggal separuh. Di dekat pintu keluar, kulihat lagi sepasang kekasih yang kemarin memberiku aplaus dan senyum penuh arti tengah duduk bermesraan. Duduk berhadapan, saling bertatapan, saling menebar kasih sayang. Mungkin mereka pelanggan tetap kedai kopi ini juga, pikirku. Selama ini mungkin aku terlalu cuek hingga tak memperhatikan sekelilingku saat bertandang ke kedai kopi ini. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya tak ada bedanya. Di kedai kopi yang sama, di tempat duduk yang sama, dengan nomor meja yang sama, 09, dengan orang yang sama, dengan pesanan yang sama, dan dengan kesibukan yang sama pula. Aku dengan rindu di genggamanku dan lelaki di sampingku masih tetap dengan laptopnya. Sepasang kekasih yang lebih suka duduk di dekat pintu keluar juga selalu menjadi pemandangan yang tak pernah luput dari pandangan. Sampailah di suatu sore yang berbeda. Sore yang biasanya selalu indah dengan warna keemasannya, kini tampak suram dan menyeramkan. Petir menyambar keras saat aku tiba di kedai kopi. Setelah aku pesan kopiku, barulah hujan mengguyur deras di luar. Hujan yang selalu menjadi kesukaanku dan mampu menenangkan hatiku, kini justru membuatku gelisah. Entah apa yang terjadi pada diriku. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Apa karena di sampingku kini tak kutemui sosok lelaki yang sampai saat ini pun tak pernah ku ketahui namanya itu? Entahlah. Tapi kemana dia? Aku termenung beberapa menit sebelum akhirnya kuputuskan untuk melanjutkan membaca novel yang tinggal beberapa bab lagi. Tepat
Setelah kubuka di bagian yang kulipat kemarin, jatuhlah sebuah kertas. Sejak kapan kertas itu berada di dalam novel yang setiap hari kubaca? Akhirnya aku memutuskan untuk membuka kertas yang terlipat itu. Untuk perempuan yang selalu duduk di sampingku. Selama ini, kita selalu duduk berdampingan, menikmati kopi tubruk kita, menikmati kesibukan masing-masing, hingga lupa untuk sekedar berkenalan. Sungguh konyol, bukan? Baiklah, bagaimana jika ku manggil kau Rindu? Kau setuju? Baiklah Rindu, aku tak tahu harus memulai ini dari mana. Aku hanya merasa perlu menulis surat ini untukmu. Sebelumnya, jangan salah paham dulu padaku. Bukannya aku tak ingin berkenalan atau mengenalmu lebih jauh. Bukannya aku tak ingin berbagi atau menjadikanmu bagian dari hidupku. Meskipun hanya sebatas teman di kedai kopi ini. Jujur, aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu basah kuyup kala itu. Kau terlihat manis dan apa adanya. Kau memang tak banyak bicara, sama halnya denganku. Tapi aku tahu kau orang yang tulus dan sangat menikmati hidupmu. Aku tak ingin menjadi kenangan yang kemudian selalu kau ingat ketika hujan. Aku hanya tak ingin terlanjur menjadi bagian hidupmu yang kemudian hilang. Sebab itulah aku memutuskan untuk mengenalmu dengan caraku, dengan cara yang mungkin takkan pernah kau pahami, dengan lirikan rahasia di ujung mataku ketika kau sibuk dengan rindu di genggamanmu. Rindu, mungkin kau juga bertanya-tanya mengapa aku selalu datang ke kedai kopi ini di waktu sore yang seharusnya malam. Baiklah, aku beritahu, karena pasti ada kau di waktu itu. Mengapa juga aku selalu memilih duduk di sampingmu, padahal banyak kursi kosong? Baiklah, aku beritahu, karena aku merasa nyaman di dekatmu, dan aku merasa sempurna di balik kekuranganku. Rindu, ada satu hal yang harus kau tahu. Aku ini seorang penyakitan yang hanya berpura-pura kuat di luar. Aku lemah, bahkan sangat lemah untuk sekedar berbagi hidup denganmu. Saking lemahnya, dokter pun putus asa untuk menyembuhkanku. 1 hari setelah menulis surat ini, aku akan dioperasi. Rindu, jika setelah operasi aku tak lagi datang ke kedai kopi ini, maka ku harap kau tak menungguku dengan gelisah. Mungkin saat itu aku telah berpulang ke rumah yang sesungguhnya, kembali ke pangkuan Tuhan yang mungkin lebih merindukanku. Jangan sedih, karena tak ada lagi sosok lelaki yang biasa duduk di sampingmu. Doakan saja aku. Cinta itu tidak selalu melekat pada kebersamaan, tapi melekat pada doa-doa yang disebutkan dalam senyap. Begitulah kira-kira kata-kata yang sempat kutip dalam rindu, yang mungkin saat ini telah berada dalam genggamanmu. Doakan saja aku, meski kau tak tahu namaku, tapi Tuhan selalu tahu isi hatimu dan untuk siapa doamu. Rindu, tetaplah nikmati hidupmu seperti kau menikmati kopimu. Aku selalu merindukanmu setiap hari. Setelah ini, kau boleh merindukanku, tapi jangan berlebihan, karena itu sangat sakit. Biarkan aku saja yang merindukanmu. Seperti itu. Rindu, aku selalu merindukanmu setiap hari, dan aku selalu merindukanmu meski Tuhan tak lagi memberiku hari. Dari lelaki yang selalu duduk di sampingmu. Tiba-tiba petir di luar serasa menyambar kepalaku. Hujan yang deras di luar telah berpindah ke mataku. Seketika ruang rindu terasa hampa seperti ruang di kepala dan di hatiku. Suasana tampak menyeramkan dan membuatku ketakutan. Aku seperti manusia yang telah kehilangan bagian penting dari diriku,
padahal ia tak sempat jadi bagian darinya. Saat ini aku menjadi perempuan sendirian di pojok paling dalam dengan mata terluka. Bagaimana kau akan pura-pura baik-baik saja ketika mengetahui orang yang akhir-akhir ini selalu bersamamu, selalu menemanimu, sekalipun tak saling kenal, kini telah tiada untuk selamanya? Dia tak akan pernah kembali lagi, meski kutunggui sampai malam, meski kutunggui sampai sore esok datang. Sepasang kekasih yang masih setia di tempatnya menatapku, seolah-olah mereka tahu apa yang sedang kutangisi, seolah-olah mereka dapat merasakan kesedihan, kesakitan, dan ketakutanku. Andai lelaki yang saat ini tak lagi di sampingku tahu, aku juga tertarik padanya ketika pertama kali dia memberiku tempat duduk. Aku juga selalu memperhatikannya diam-diam di balik cermin di samping diriku. Aku juga lebih bersemangat datang ke kedai kopi setiap sore karena dia juga datang di waktu yang sama. Aku selalu bahagia ketika bertandang ke kedai kopi ini karena aku tahu aku takkan sendirian. Aku tak lagi hanya ditemani sore, senja, hujan, dan kopi, tapi juga ada dia yang selalu sibuk dengan laptopnya. Lagi buat desain rumah? Tanyaku saat tak sengaja melirik laptopnya kala itu. Iya, jawabnya singkat tanpa menoleh ke arahku. Untuk rumah masa depan ya? Tanyaku lagi. Bukan, ini untuk rumah impian orang tuaku. Wah, kamu akan membuatkan rumah untuk orang tuamu? Aku semakin penasaran. Hanya desainnya saja, jawabnya. Kali ini dengan senyum getir yang sempat kutangkap. Begitulah kira-kira percakapan singkat di salah satu sore yang pernah kami lewati. Jadi selama ini dia sibuk dengan laptopnya karena sedang membuat desain rumah impian orang tuanya. Kini aku mengerti, dia membuatnya sebelum benar-benar pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba dadaku sesak. Betapa pahitnya kenyataan macam ini. Meski dia tampak tak peduli padaku yang selalu duduk di sampingnya, tapi aku tetap menyukainya. Kadang rasa suka pada seseorang tak perlu penjelasan, bukan? Kadang tak perlu alasan untuk menyukai seseorang. Ya, aku menyukainya. Lelaki yang hanya satu kali memberikan senyuman manisnya ketika aku menyanyikan lagu Ruang Rindu milik Leto. Lelaki yang selalu sibuk sendiri, tapi berhasil membuatku merasa aman ketika di sampingnya. Lelaki yang kini tak lagi di sampingku. Lelaki yang kini meninggalkanku sendirian. Lelaki yang mungkin akan selalu kurindukan ketika hujan, ketika sore datang, ketika menikmati kopi tubruk hitam, dan ketika aku kembali sendirian. Adakah yang lebih menyakitkan dari merindukan orang yang takkan pernah kau temui di belahan bumi manapun? Dadaku semakin sesak. Untuk pertama kalinya aku tak betah dan tak ingin berlama-lama di tempat ini. Hujan masih mengguyur deras di luar. Aku tak peduli. Aku ingin pulang. Aku ingin menangis bersama hujan. Setelah kejadian itu, sudah seminggu aku tak lagi menjalani kebiasaanku bertandang ke kedai kopi. Aku ingin melupakan semuanya meski yang terjadi telah terlanjur menjadi kenangan. Aku ingin berdamai dengan kenyataan, meski ku tahu masih ada luka di sana. Tapi sekeras apapun aku mencoba kembali seperti semula, semua tak akan pernah kembali sama. Aku tetap takkan bisa menolak ketika rindu itu datang. Aku rindu kedai kopi kesayanganku, tempat teduh paling ampuh untuk menampung keluh. Aku juga rindu lelaki yang biasa duduk di sampingku. Rindu tak selalu datang untuk orang-orang yang dikenal saja, bukan? Rindu bisa datang karena terbiasa bersama atau karena pertemuan setiap hari. Bahkan untuk seseorang yang tak pernah kau tahu namanya sekalipun. Aneh, tentu aneh. Karena rindu bahasa hati yang sulit bahkan tak bisa dijelaskan dengan akal pikiran, apalagi kata-kata. Jadi tidak salah kan jika saat ini aku merindukan lelaki itu, lelaki yang tak kutahui namanya itu, meski dia telah tiada, meski nanti mungkin segala kenangan yang pernah terjadi di sana akan terulang lagi dengan sendirinya.
Meski sakit akan tetap terasa, meski nanti aku akan kembali sendirian. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menikmati hidupku, tetap mencintai apapun yang memang menjadi kesenanganku, dan menjalani sisa hari yang telah Tuhan gariskan padaku. Akhirnya sore itu kuputuskan untuk pergi ke kedai kopi yang bernama Ruang Rindu itu. Sesuai namanya, ia akan benar-benar menjadi ruang rindu. Setidaknya untukku. Setelah sampai di depan kedai, betapa kagetnya aku tak kutemui kedai mungil bernuansa klasik yang biasanya sudah tampak dari luar. Tak kulihat tulisan kedai kopi bernama Ruang Rindu. Apa yang terjadi setelah seminggu aku tinggal? Aku mulai panik. Ada ketakutan yang tiba-tiba menyusup ke dalam diriku. Ketakutan yang sama seperti minggu lalu. Dan benar saja, di depan kedai telah tertulis dengan tulisan besar, "Dijual," yang membuat hatiku semakin tak karuan. Aku masih meratap di depan kedai kopi mungil kesayanganku ini, hanya bisa meratap. Kini sore semakin suram, mencekam dan semakin menyeramkan daripada kemarin. Aku telah kehilangan semuanya. Kehilangan tempatku berteduh, tempat menikmati hidup lebih ringan. Kehilangan rindu yang biasanya selalu di genggamanku, yang tak sempat kurampungkan ceritanya. Kehilangan kopi tubruk hitam yang nikmat dan menghangatkan. Mungkin masih bisa kudapatkan di tempat lain, tapi rasanya tak akan pernah sama. Kehilangan sepasang kekasih yang lebih suka duduk di dekat pintu keluar, yang selalu mendebar kasih sayang, entah di mana mereka sekarang. Dan tentu saja kehilangan lelaki yang selalu duduk di sampingku, yang tak sempat ku tahu namanya, yang hanya meninggalkan rindu dalam diam. Kadang hidup sesederhana itu, hanya untuk datang dan pergi, hanya untuk bertemu sekali, lalu berpisah lagi. Tapi kadang hidup juga tak sederhana itu, karena setelah kehilangan, hanya akan ada aku dan rindu yang tak mengenal waktu untuk terus memburu perjalananku, entah sampai kapan. Alunan lagu itu kembali mengusik telingaku. Mataku terpejam seolah-olah menghadirkan kembali kenangan yang pernah terjadi di kedai kopi ini. Pertemuan tak sengaja kala itu, kebersamaan dengan sedikit percakapan, dan semua sore yang pernah dilewati. Mataku masih terpejam ketika angin menyapaku, seolah-olah berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi semua tak akan tampak baik-baik saja ketika kau menyadari bahwa ada yang lebih menyedihkan dari kehilangan, yang melewati masa sedih itu sendirian. Kini aku sendirian, hanya sendirian.